Halo, perkenalkan nama saya Wilber Edric Wijaya. Saya dari kelas BM425. Hari ini saya akan menjelaskan rasio keuangan. Oke, rasio keuangan ini dibagi menjadi lima. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yang kedua ada radio profitabilitas, yang ketiga rasio solvabilitas, yang keempat rasio aktivitas, dan kelima rasio pasar. Eh, Pengertian rasio ini adalah perbandingan. Sementara rasio keuangan itu pengertiannya adalah menilai kinerja dan kondisi keuangan. Rasio likuiditas dibagi menjadi dua. Yang pertama karet rasio. Karet rasio ini adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek terhadap aset lancar. Sedangkan quick rasio pengertiannya adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek terhadap aset lancar tanpa persediaan. Rasio likuiditas ini ada dua rumus. Yang pertama karet rasio, rumusnya adalah karet aset dibagi karet likuidabilitas. Sedangkan quick rasio rumusnya adalah karet aset dikurang inventory dibagi karet likuiditas. Ada contoh soal. Contohnya perusahaan pelita Indonesia memiliki penjualan HPP atau COGS, yang ketiga laba kotor, keempat biaya, yang kelima pajak pendapatan, laba bersih, ada total aset, dia total asetnya ada dua, ada aset lancar, aset tetap, rata-rata piutang, rata-rata persediaan, rata-rata akuitas, total ekuitas, total utang. Utang dibagi dua, ada utang lancar dan jangka panjang. Kita untuk mengerjakan soal rasio likuiditas, rumusnya ada dua. Karet rasio sama dengan karet karet aset dibagi karet likuiditas. Karet asetnya itu adalah 450.000, sedangkan karet likuiditasnya adalah 150.000 sama dengan 3. Sedangkan karet rasio rumusnya adalah karet aset dikurang inventory dibagi karet likuiditas. Karet asetnya adalah tetap 450 dikurang inventory 200.000 dibagi karet likuiditas adalah 150. Hasilnya sama dengan satu. Rasio profitabilitas dia ada dibagi empat. Yang pertama itu ada gross profit margin. Gross profit margin mengukur probabilitas dari penjualan seli- setelah dikurangi biaya pokok penjualan COGS. Net profit margin mengukur mengukur laba bersih yang diperoleh da- dan penjualan. Return on asset atau ROA ini ada artinya adalah mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Return of equity atau RC atau ROE mengukur mm, peng- pengembalikan laba bersih terhadap ekuitas pemegang saham. Oke, rasio profitabilitasnya rumusnya ada gross profit margin sales dikurang COGS per sales dikali 100.000. Net profit margin sama dengan net profit dibagi sales dikali 100%. Return on asset earning after tax per total aset dikali 100.000. Return of equity rumusnya adalah earning after tax dibagi total equity kali 100%. Contoh soalnya sama seperti yang tadi, cuma rumusnya yang berbeda karena di sini karena dia pakai rasio profitabilitas. Eh, Gross profit marginnya itu mm, rumusnya kan tadi sales dikurang COGS per sales dikali 100%.
rumus sama dengan 1 juta dikurang 200 di 1 juta dikurang 300.000 per 1 juta dikali 100% sama dengan 70%. Net profit marginnya adalah 200.000 per 1 juta dikali 100% sama dengan 20%. Return on asetnya 100.000 per 1 juta dikali 100% sama dengan 10%. Return on equity hasilnya sama dengan 100.000 per 500.000 dikali 100% sama dengan 20%. Rasio solvabilitas. Debt to equity ratio atau DER. Pengertiannya itu adalah seberapa besar perusahaan menggunakan utang dibandingkan ekuitas untuk membiayai asetnya. Debt to asset ratio atau DAR. Seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio solvabilitas debt to equity ratio rumusnya adalah total hutang dibagi total ekuitas. Debt to asset ratio sama dengan total utang dibagi total aset. Contoh soalnya sama seperti yang tadi, cuma dia berbeda karena dia ada memakai rumus rasio solvabilitas. Debt to equity ratio sama dengan 500.000 dibagi 500.000 sama dengan 1. Debt to asset ratio sama dengan 500.000 dibagi 1 juta sama dengan 0,5. Rasio aktivitas inventory ratio itu pengertiannya adalah seberapa cepat perusahaan berputar dalam satu periode. Receivables turnover ratio ini adalah seberapa efektif perusahaan dalam mengelola piutang usaha. Total asset turnover ratio adalah efektivitas perusahaan dapat menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rumus rumusnya ada inventory, rumusnya adalah harga pokok penjualan atau COGS dibagi rata-rata persediaan. Receivables turnover ratio sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang usaha. Total aset turnover ratio penjualan bersih dibagi total aset. Contoh soalnya sama yang kayak tadi. Sekarang kita akan mencari inventory turnover ratio. Sama dengan 300.000 dibagi 200.000 sama dengan 1,5. Reserve turnover rasionya adalah 1 juta dibagi 250 sama dengan 4. Dan, dan total aset turnover ratio ini adalah 1 juta dibagi 1 juta, hasilnya adalah 1. Rasio pasar, earning per share atau EPS, pengertiannya adalah mengukur laba bersih yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar. Price to earnings ratio atau P atau E ratio mengukur variasi pasar terhadap laba per saham. Dividen earning mengukur dividen tahunan yang ditanyakan oleh perusahaan sebagai persentase dari harga saham. Rumusnya earning per share laba bersih dikurang dividen pro preferred dibagi jumlah saham beredar. Sedangkan PE rasio ini adalah harga saham dibagi EPS. Dividen yield ini adalah dividen per saham dibagi harga saham dikali 100%. Contoh soal rasio pasar, perusahaan pelita memiliki laba bersih, dividen, jumlah saham, harga saham, dan dividen. Di sini kita akan mencari earning per share. Adalah 100.000 itu adalah laba bersih. Yang dikurang 20.000 itu dividen preferred. Dibagi dengan 90.000 itu adalah jumlah saham. Sama dengan itu hasilnya 0,89. PE rasio itu adalah laba itu adalah harga saham 100 dibagi hasil yang earning per share adalah 0,89. Dapat hasilnya 112,35. Dividen yield adalah
itu dapatnya adalah dividen per saham itu harga 2 per per harga saham 100 dikali 100% hasilnya adalah 2%. Oke, itu demikian penjelasan saya hari ini. Jika jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.